Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat, teman-teman semua yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir untuk memberikan sedikit nasihat khusus untuk pribadi saya. Di dalam surah Yasin ayat 65 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang berbahagia, suatu saat nanti kita akan bertemu dengan namanya hisab atau mizan, atau yang disebut juga timbangan. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka semua lembaran-lembaran hidup kita ketika kita hidup di alam dunia. Kata Allah, Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita tentang kehidupan dalam dunia ini. Kata Allah, kami tutup mulut mereka, lalu tangan mereka lah yang akan berkata atas segala perbuatan yang telah kita jalankan di alam dunia ini, dan kedua kaki mereka lah yang menjadi saksi. Di dalam surah Yasin ayat 65 ini, kaki kita akan menjadi saksi apa yang telah kita usahakan selama kita hidup di alam dunia. Teman-teman yang berbahagia, sudah kami jelaskan di episode yang lalu bahwa setiap langkah perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat raqiban wa atidan. Jadi kita tidak bisa ingkar lagi nanti ketika Allah menimbang-nimbang amal baik dan amal buruk kita. Ketika amal baik kita lebih banyak, maka kita akan menerima catatan kitab kita itu dari tangan kanan. Apabila keburukan dan dosa lebih besar daripada kebaikan kita, maka ini tanda bahwa kita akan celaka dan menerima catatan di sebelah tangan kiri kita. Namun perlu diketahui bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah, walaupun kelak mendapatkan siksa untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa yang telah kita perbuat, suatu saat diangkat oleh Allah ke dalam surganya. Namun bagi mereka yang berbuat musyrik kepada Allah, yang menyembah selain daripada Allah, maka mereka akan menerima catatannya dari punggungnya. Tanda mereka adalah orang-orang yang sangat merugi untuk selama-lamanya. Bagaimana sobat dan teman-teman yang catatan amal dan baik dan buruknya itu sama? Ya, contoh seumpamanya
catatan baik kita 1 ton ditimbang, kemudian dosa-dosa kita ditimbang 1 ton juga. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, ini ada hambamu yang namanya Fulan bin Fulan, ketika ditimbang dihisap dosa, amal baik dan amal buruknya itu sama. Lalu bagaimana ini orang seperti ini? Kata Allah, letakkanlah hambaku yang seperti itu di Jabal A'rab. Apa itu Jabal A'rab? Yaitu tempat di tengah-tengah antara surga dan neraka. Teman-teman yang berbahagia, tentunya dalam hal ini kita harus punya keyakinan dan keimanan yang kuat bahwa kita akan bertemu dengan alam hisab. Setelah alam mahsyar kita dikumpulkan semua di tengah matahari yang sangat dekat dengan kepala kita. Kita digiring di sana satu persatu. Tentunya pada saat itulah kita tidak punya kesempatan lagi untuk menambah ibadah kita kepada Allah. Dalam hal ini baginda Muhammad SAW telah berfirman, wala Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla sughlika, wasababaka qabla haramika, wa ginaka qabla fakrika. Rasulullah SAW berkata, gunakanlah 5 kesempatan yang ada padamu sebelum datang 5 kesempitan kepadamu. Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kamu mati. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum kamu sakit. Dan kemudian yang ketiga, waktu senggangmu sebelum kamu sibuk. Dan yang keempat, masa mudamu sebelum kamu tua. Teman-teman yang berbahagia. Dan yang kelima, kayamu sebelum kamu miskin. Jadi ini adalah kesempatan kita ketika kita hidup di alam dunia untuk berlomba-lomba sebanyak-banyaknya taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidupmu sebelum kamu mati. Artinya ketika kita diberikan umur panjang, usia sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, jangan kita sia-siakan umur itu, karena masa lalu tidak akan kembali lagi, dan masa sekarang akan kita lewati, dan masa yang akan datang kita tidak tahu sampai kapan kita masih hidup di alam dunia. Karena umur adalah rahasia Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyad. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di gedung yang tinggi lagi kokoh. Artinya mati itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Ada orang mati di pasar, ada orang mati di masjid, ada orang mati di jalan,